Swastiastu. Oke, teman-teman, saya mau menjelaskan sedikit tentang liak dan manusia. Oke, orang sakit identik selalu amah liak. Oke, sekarang saya menjelaskan biar teman-teman ngerti. Sebelum saya lanjut video ini, yang nonton YouTube tolong di like dan di subscribe. Pencet belnya ting. Kalau yang nonton di Facebook tolong di like dan di komen yang sopan. Sekarang saya kasih informasi antara liak manusia, orang sakit. Oke, ada 4 kesaktian yang ada di dalam tubuh manusia. 1, kesaktian karena keturunan. 2, kesaktian karena dia belajar. 3, kesaktian dia meli penglihakan, sabuk penglihakan. 4, kesaktian penugrahan ide betara. Nah, sekarang semua kesaktian itu yang disebut dengan liak. Apapun itu. Sekarang tak beritahu. Kalau orang belajar kan nyata dia belajar, tapi kalau orang keturunan dia ada keturunan, mana keturunan bisa lihat? Mana orang keturunan sakti, orang ada keturunan pemangku, orang keturunan prano, itu orang sudah sakti kelahirannya, itulah dia itu dah kesaktiannya, keturunannya itu dah harus dibersihkan karena setiap manusia itu memiliki kekuatan, ada liaknya, ada dewanya, maka manusia itu buta ya, dewa ya. Di dalam tubuh manusia yang disebut dengan Panca Mahabuta, buta tuh Panca Mahadewa. Maka raga nyungsung dalam kayangan Sukra Pukulan Ida Batari Durga lah ibu kita yang memberikan kita kehidupan di dunia. Panca Mahabuta, Panca Mahadewa kita nyembah. Berarti kita kan juga nyembah juga kan. Nah, begitu juga kita memiliki Ratu Ayu, Ratu Bagus dimanapun. Beliau buta, beliau dewa, beliau. Makanya kita melancaran leluhur kita, Dewa Ayu, Dewa Bagus ke desa-desa untuk menetralkan bumi, meminimais bencana, karena beliaulah yang melebur kekuatan yang negatif, menyeimbangkan antara buta, manusia, dewa. Manusia itulah yang memiliki 3, dewa ya, manusia ya, buta ya. Nah, di sini kekuatan itu siapa yang bisa ngelihat? Dibilang bisa ngelihat, setiap manusia memiliki liak buta. Kalau manusia tidak memiliki buta, dia tidak bisa hidup. Karena dari buta lah kesenangan itu manusia bisa hidup. Makanya manusia menyeimbangkan yang tidak bisa, yang tidak mau dan tidak pernah. Contoh, kalau di dalam tubuh manusia ini tidak ada buta, terus kita makan nasi, keluar nasi. Makan ayam, beda ayam, keluar daging ayam. Kalau kita makan daging sapi, keluar daging sapi. Karena kita nggak memiliki buta, nggak memiliki liak. Makanya di dalam tubuh kita itu ada perut. Ini pengeleburan, ini pemutihan, pemunan, ini perut ini. Nah, disinilah kita makan nasi, keluar kotoran. Dialah buta, inilah yang mengelebur menjadi energi. Buta liak itu adalah energi. Sekarang energi buta, energi liak yang ada di dalam tubuh itulah sekarang kita paripurna, supaya kita tidak hanya memikirkan duniawi saja, biar kita bisa menyeimbangkan bumi, langit, laut, menyeimbangkan 3 dunia, dewa, buta, manusia. Di sini manusia, kenapa manusia sakit? Karena disebabkan oleh manusia sendiri. Manusia itu melek, yaitu kesaktian keturunan, kesaktian penugrahan dewa. Dia melek berarti Tuhan sudah menganugerahkan dia kekuatan untuk melindungi bumi, melindungi umat manusia. Dia melek, dia tidak mau menjalankan titah Tuhan, titah leluhur, karena membutuhkan penyeimbang ritual tatwa, susila, pecara. Ini yang dia gak mau. Semua mengatakan begini, orang melek-melek itu, mudiang biar meritual, mudiang biar meyatnya dewa ada di tubuh.
Semua orang mengatakan begitu. Tapi ya, kalau manusia suci, manusia properti, dia bisa melingihkan dewa di badannya. Kalau kita masih manusia biasa, masih memikirkan uang lonto, tidak pernah memikirkan kutukan kita sebelumnya, hanya memikirkan kebahagiaan saja, kita nggak bisa ngelingihin dewa di dalam tubuh kita. Bagaimana manusia bisa mengelingihkan dewa di dalam tubuhnya? Pembuktian apabila bapak-bapak, ibu-ibu ngorto sama spiritual, tapi energinya itu membuat kita agak tenang, agak lega. Misalnya kita sakit atau gatal, terus habis ngomong aja hilang gatalnya, itulah manusia yang bisa melingihkan dewa. Sekarang bapak ibu yang selalu kedalih bisa ngeliat, itu tandanya semeton itu lahirannya kepingin, tidak mau menyeimbangkan, menyucikan kekuatannya di dalam tubuh. Jadinya menyakiti energinya kepada keturunannya, anak, ibu, cucu, istri, dan lain sebagainya. Kalau ada anak kecil atau anak-anak atau istrinya keluar masuk rumah sakit, berarti bapaknya itu melek yang tidak mau meritual diri. Makanya energinya jadi liar. Dialah yang memakan itu, yang mau menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Lihat itu orang lain misalnya orang di Jawa, orang di Belanda nggak bisa, nggak menyerang keluarga itu. Yang menyerang, yang nyakit itu adalah keluarga itu sendiri. Jadi garis lurus. Bukan tetangga yang lagi santai-santai dibilang bisa ngeliat nyakitin. Nggak ada itu, kecuali semeton datang ke sana nantang dia mesiat, mungkin dia pikirannya menyerang. Tapi kalau nggak pernah, ya nggak akan ada yang menyakiti. Yang nyakiti kita yang nggak pernah salah itu adalah energi yang datangnya dari atas turun mengalirkan. Kalau energi yang di atas itu baik akan mengalirkan baik. Kalau energi yang dari atas itu jelek akan menurunkan jelek. Nah, sementara hidup selalu sakit itu menyalahkan orang lain. Mati orang amalia, orang mati amalia. Energi dari atas itu menurunkan energi yang baik, tidak baik. Sekarang, karena setiap manusia memiliki kelahiran Sabtowaro, Pancawaro setiap 5 tahun itu berbeda-beda. Ada luwungnya kelahirannya, ya dia memiliki kelahiran yang baik. Tapi kalau enggak, setiap 5 tahun itu berubah-ubah. Makanya pada saat kaya, pada saat memiliki 5 tahun itu jangan berpoya-poya. Karena mungkin 5 tahun ke depan Anda akan bangkrut. Mungkin Anda akan, roh Anda masih tersesat di sana. Sekarang kita lahir ke sini adalah membersihkan atau menyucikan roh kita yang masih tersesat di sana. Maka kita dilahirkan di sini. Maka ada orang sakit, rohnya terikat di Tegal Penangsaran. Ada orang sakit, rohnya terikat di Merjapati, maka orang nebusin biar dia sembuh. Kalau orang tidak memiliki ajaran untuk bisa menebus roh, berarti dia akan dianggap adalah boleh dikatakan itu nasib atau sudah titah. Jangan. Nasib kita itu, kita lahir ke dunia itu, kita mengulangi kelahiran kita sekarang untuk mengangkat roh kita di alam sana. Mungkin roh kita masih ada di Pempatan Agung, mungkin roh kita masih lebok di Kawah, mungkin roh kita masih lebok di Tegal Penangsaran dan lain sebagainya. Itulah gunanya kita hidup, menyucikan diri. Makanya kita kelahiran melek. Dari kelahiran melek inilah kita harus bisa mengangkat diri, menyucikan roh kita ini biar bisa lebih naik tingkatannya di alam sana. Itu tujuan kita hidup. Jangan sakit kita itu menyalahkan orang lain. Jangan sakit kita tuh dibilang si dadap, si dokil, si bungsil dibilang nyakitin. Yang nyakitin kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau anak-anaknya keluar masuk rumah sakit, bukan orang lain yang nyakiti, bapak ibunya yang perlu dibersihkan, diritual, diimbangi energinya biar tidak nyakitin. Sakit disebabkan oleh energi manusia yang tidak pernah dibersihkan. Energi manusia melek yang tidak mau meritual diri karena tidak mau nelahin pipis, tidak mau meritual diri, dan tidak mau menjaga dirinya. Sekarang, untuk keseluruhan kesemuanya itu, kalau Anda dalam keadaan ini sekarang musim corona, Anda tidak akan bisa melakukan apapun juga karena ini sudah waktunya. Sekarang untuk sementara, biar energi negatifnya itu tidak menyerang anak cucu istrinya, gunakanlah penetral untuk sementara Dupa Pasupati Siwa Mahaguru. Ini adalah pakai menetralkan untuk di rumahnya dulu, biar energinya tidak memakan anak istrinya.
Karena sekarang zamannya zaman COVID, biar kita selamat pasang ini setiap hari di penunggun karangnya dan atau di ruang tamunya biar tidak menyakiti keluarga. Kalau ada kekuatan negatif, kekuatan apapun akan dinetralkan oleh dupa Pasupati ini. Sekarang saya akan nyalakan satu. Nah, setelah nyalakan satu, ini kan masih nyala dia. Jangan biarkan nyala begini. Sekarang dimatikan, nanti ditaruh di ruang tamunya satu begini. Nah, nanti ini karena ini memiliki kekuatan, karena kekuatan Tuhan itu tidak kelihatan, energi. Bukan kekuatan, wah senjata lari, cuy, enggak begitu. Enggak, kekuatan Tuhan adalah kekuatan alam itulah kekuatan yang akan mengempas semua penyakit di dalam rumahnya dan di dalam tubuhnya. Minimum bisa menetralkan bebannya di dalam tubuh, tidak ngerebeda ke anak cucu dan istrinya. Itu saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, karena ini virus ini akan lama, karena manusia banyak yang bengkung, selalu melanggar peraturan pemerintah. Sekarang kita harus 100% harus ikuti aturan pemerintah PSBB biar kita tidak terjangkit, karena ini tidak akan memandang siapapun itu, baik orang sakti, orang bisa ngeliat, orang apapun. Ini dah sekarang dia tidak akan bisa, siapapun tidak akan bisa melindungi diri kecuali manusia yang sudah melakukan pembersihan, penebusan kutukan yang mantuk mepuayangan. Siapapun Anda yang lahir sekarang, berarti itu leluhur Anda yang turun ke bumi. Mungkin kelahirannya mungkin tersesat di Tegal Penasaran, masuk ke sini maka kewohurin. Mungkin dia kelahirannya dari Pempatan Agung, sekarang ini biar diangkat lagi. Itu melalui penebusan kutukan kelahiran. Banyak penebusan kutukan kelahiran. Kalau itu dijelaskan, itulah tujuan kita hidup. Bukannya kita hidup hanya cari makan untuk bahagia. Kita hidup ke dunia, kita berbuat untuk kebahagiaan keluarga, kita berbuat untuk menyucikan roh leluhur, kita berbuat untuk mengimbangi bumi, kita berbuat untuk segalanya. Itu tujuan kita hidup. Sebab sekarang ini akan lama kejadian-kejadian ini, waspadalah, ikuti instruksi pemerintah. Jangan lupa dupa Pasupati, karena ini mau ada gempa bencana alam besar sekali dan lain sebagainya. Minimum ini energi kekuatannya besar. Kalau ada gempa bumi, rumah Anda gak roboh. Sudah dibuktikan beberapa kali waktu gempa ini. Dan misalnya ada virus mau masuk ke rumah Anda, ini akan menetralkan, karena ini kekuatan energi. Virus pun adalah energi kekuatan, energi negatif yang menyerang manusia jadinya positif. Sekarang dihempas oleh energi kekuatan dupa Pasupati. Karena siapapun belum bisa menemukan obat virus itu, karena itu adalah energi negatif dari alam. Sekarang kita menetralkan juga energi positif dari alam. Begitu. Kalau energi negatif menyerang manusia jadi positif. Kalau energi positif untuk menyerang negatif akan hempas. Itulah saya informasikan pada semeton. Yang berkenan, yang tidak berkenan mohon maaf. Yang percaya silahkan gunakan ini untuk sementara untuk menetralkan diri Anda, keluarga Anda, rumah Anda dari penyakit yang menyerang umat manusia. Itu saya sampaikan. Suksema. Om Santi 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 Om.